Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Rizky Samura dari kelas 11 Administrasi Perkantoran. Di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi saya mengenai teks eksplanasi. Yang akan saya bahas kali ini adalah pengertian, tujuan, ciri-ciri, kaidah kebahasaan, serta struktur dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Teks eksplanasi sendiri berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena dapat terjadi. Teks eksplanasi berisi informasi yang berdasarkan fakta atau faktual yang artinya tidak dikarang-karang, bersifat ilmiah atau keilmuan, serta bersifat informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca. Tujuan dari teks eksplanasi adalah menjelaskan fenomena yang terjadi dan sebab akibat suatu peristiwa atau memaparkan proses dan sebab terjadinya suatu fenomena. Penjelasan yang dipaparkan pun dalam teks eksplanasi berdasarkan bidang keilmuan ataupun bersifat ilmiah yang mengacu pada fakta, realita, teori, dan hasil penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan atau bersifat non-fiksi. Adapun struktur teks eksplanasi yang pertama adalah pernyataan umum. Bagian pernyataan umum ini menjelaskan mengenai latar belakang dan tinjauan umum topik yang dapat berupa definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul. Bagian dalam teks ini berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses peristiwa itu terjadi. Yang kedua adalah deretan penjelas. Pada bagian ini berisi perincian proses atau sebab terjadinya suatu fenomena yang juga mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan. Yang ketiga adalah interpretasi. Bagian ini berisi penafsiran penulis mengenai topik dengan perspektif tertentu yang lebih luas dan menyeluruh, serta menjelaskan kolerasi peristiwa yang menyertainya. Yang terakhir adalah simpulan, yaitu bagian akhir teks terdapat tanggapan penulis dalam menyikapi fenomena berupa pernyataan relatif yang bersifat umum. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama adalah ilmiah. Fenomena yang dijelaskan dalam teks eksplanasi berdasarkan konteks ilmiah, yaitu berupa fakta, realita, teori, dan penelitian para ahli. Penjelasan tersebut dapat berupa sejarah, klasifikasi, ataupun definisi. Yang kedua adalah logis. Penjelasan fenomena dalam teks eksplanasi bersifat logis dan teoritis. Yang ketiga adalah bukan teks prosedur. Teks eksplanasi menjelaskan proses alami tidak disadari dan melalui jangka waktu yang panjang. Yang keempat adalah objektif. Penjelasan dalam teks dapat disertai argumen yang bersifat objektif dengan didukung teori yang relevan, sehingga dapat pula dijadikan rujukan yang valid. Yang kelima adalah bukan teks eksposisi. Teks eksplanasi tidak bertujuan mempengaruhi pembaca sama sekali, tetapi memaparkan fakta berdasarkan bidang keilmuan. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Teks eksplanasi menjelaskan secara ilmiah proses dan sebab terjadinya suatu fenomena dengan menggunakan ragam bahasa baku yang bersifat universal. Ciri kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang pertama adalah kopula. Kata ini digunakan untuk menjelaskan definisi kata, istilah, atau konsep yang berkaitan dengan suatu fenomena. Yang kedua adalah kata kerja aktif. Kata ini kerap digunakan pada bagian deretan penjelas sebab bertujuan menjelaskan sebab dan proses sehingga subjek atau fenomena berperan sebagai tujuan dari suatu perbuatan atau peristiwa tertentu. Yang ketiga adalah konjungsi. Konjungsi yang digunakan menjelaskan hubungan sebab akibat dan hubungan kronologi terjadinya suatu fenomena. Misalnya jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian. Selanjutnya adalah keterangan waktu. Kata ini digunakan untuk menjelaskan waktu terjadinya suatu fenomena atau peristiwa. Selanjutnya adalah istilah ilmiah. Istilah ilmiah yang sesuai konteks kerap digunakan untuk memperjelas definisi,
hubungan sebab akibat, ataupun kronologi terjadinya suatu fenomena atau peristiwa. Yang terakhir adalah kata ganti benda. Subjek yang dijelaskan menggunakan kata ganti benda atau non-persona seperti itu, ini, dan tersebut. Teks eksplanasi juga hanya fokus pada hal umum seperti gempa bumi, banjir, hujan lebat, badai, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam pengucapan. Saya Nadila Rizky Samura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.